Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Rustika, NDH 29. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 14. Pada video kali ini saya akan mengerjakan jurnal harian saya yang ke-9 dengan tema manajemen ASN. Untuk apa sih kita mempelajari manajemen ASN ini? Yaitu untuk mengetahui kedudukan kita, terus peran, kewajiban dan kode etik kita sebagai ASN. Jadi, mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Nah, setiap apa yang kita lakukan kita harus tahu untuk apa pekerjaan ini kita lakukan dan apa manfaatnya pekerjaan kita ini untuk masyarakat umum. Dalam manajemen ASN itu ada kedudukan ASN. Yang pertama adalah sebagai human resource, sebagai sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang digunakan untuk dikembangkan, dikelola dengan baik untuk memajukan negara Indonesia. Yang kedua sebagai open career system, di mana setiap ASN wajib untuk selalu berkompetisi dan berkompetensi. Yang ketiga itu ada sebagai profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, kemudian ada nilai dasar, kemudian ada kode etik dan perilaku untuk mengatur kinerja dari pekerjaan kita. Yang selanjutnya adalah kita sebagai aparatur negara, di mana sebagai aparatur negara kita wajib menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita. Tidak hanya pimpinan atasan kita, tetapi juga pemerintah pusat. Adalah ASN bersedia ditempatkan di mana saja, tidak hanya di daerah, di pusat, tetapi juga di luar negeri. Nah, dalam manajemen ASN ada fungsi ASN. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang baik untuk publik dengan profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan sebagai aparatur negara. Terdapat beberapa manajemen ASN. Yang pertama, digunakan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika, bebas dari intervensi dan politik, bersih dari korupsi, nepotisme dan kolusi dan sebagainya. Yang kedua adalah profesi bagi ASN itu merupakan profesi bagi PNS dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu adanya kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini lebih kepada pengetahuan, keterampilan yang diamati dan dikembangkan sesuai dengan jabatannya. Yang selanjutnya adalah kompetensi manajerial yang digunakan untuk mengelola unit organisasi. Selanjutnya yaitu ada kompetensi sosial cultural, di mana ASN ini bekerja melayani masyarakat tidak memandang agamanya, kemudian budayanya dan sebagainya. Jadi ASN harus melayani masyarakat tidak memandang bulu dan harus adil sama rata. ASN pada masa sekarang itu tidak lagi ditunjuk oleh oknum dalam pemerintahan, tetapi manajemen ASN ini menggunakan sistem merit, di mana sistem merit ini adalah kebijakan yang berdasarkan pada kualitas ASN itu sendiri, kemudian kompetensinya dan kinerjanya secara adil dan tidak memihak pada kepentingan tertentu. Kemudian dalam pengisian jabatan perguruan tinggi itu dilakukan secara terbuka, transparan dengan melaksanakan seleksi yang terbuka melalui kompetensi yang terbuka. Makna dari memahami manajemen ASN ini adalah setiap apa yang dikerjakan oleh ASN itu ada peraturan dan perundang-undangannya. Jadi tidak
sembarangan dalam proses menjalani kewajibannya. Dan juga ASN tidak hanya memiliki kewajiban, tetapi hak-hak dari ASN sudah diatur dalam manajemen ASN ini. Pelajaran yang saya ambil dari tema manajemen ASN ini adalah jika kita ingin mempelajari manajemen ASN, ada kunci utamanya adalah bersyukur atas apapun, atas kewajiban yang kita punya dan atas hak-hak yang kita punya sebagai ASN.